Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channelnya Kang Wiwi ya. Oke, di kesempatan hari ini Kang Wiwi mau kasih tutorial ke kalian semua tentang cara menyetel atau menyeting Waze di HP Android. Oke, yang pertama kalian masuk ke aplikasi Waze kalian ya. Kalau yang udah terdaftar silahkan masuk, yang belum terdaftar silahkan daftar dulu. Ya, kemudian kalian pilih tanda kursor yang di bawah ya, kayak pencarian gitu. Kemudian klik yang ada di pojok kiri atas ya, icon setting. Kemudian pilih umum. Nah, di sini banyak sekali pilihan. Mungkin kalau untuk bahasa bisa kalian pilih bahasanya sesuai negara kalian ya, bahasa Indonesia. Kemudian kita ke tampilan peta. Untuk tampilan peta di sini kita bisa pilih mau modus malam atau modus hari dan mau modus otomatis. Di sini saya menggunakan modus otomatis ya, kawan-kawan. Jadi modus otomatis itu bila kita ada di tampilan Waze, kalau siang hari akan terang dan kalau malam akan gelap. Kemudian di sini kita pilih icon ya, icon mobil, mobil biru, mobil balap atau bis. Ini untuk penunjuk arah ya di peta kalian. Misalnya kalian mau pilih icon panah boleh. Nanti pada saat Waze berjalan maka petunjuknya akan panah. Untuk laporan Wazer ini di checklist semua ya, Wazer sama lalu lintas ini di checklist karena ini sangat penting ya, apalagi lalu lintas gitu. Kemudian untuk suara dan bunyi, nah saran saya di sini suara Waze-nya saran dari Kang Wiwi menggunakan bahasa Indonesia safety ya. Nah, pilih yang safety. Kenapa yang safety? Karena menurut saya yang safety itu lebih lebih cepat dimengerti lah, lebih paham, lebih enak, simple lah. Cara berbicaranya kasih tahu misalnya dalam 30 meter belok kanan. Nah, jadi cepat antara berbicara dan saat mengarahkan ya. Kemudian kalian kembalikan, nanti ini kan mencari jaringan. Ini adalah untuk memperbarui atau mendownload suara lalu lintas kalian ya. Kalau misalnya kalian pilih yang alpha atau yang dia, nanti juga akan mengunduh otomatis. Kemudian kita kembali lagi ke setting. Kemudian di sini kita pilih navigasi ya. Untuk navigasi di sini ada banyak sekali pilihan. Di sini ada hindari jalan berbayar, kartu tol dan HOV, hindari kapal feri, hindari jalan raya dan bebas hambatan, jalan tanah dan lain-lain. Untuk yang pengen terhindar dari jalan tol maka harus di checklist ya. Di checklist dan jadi nanti kalian tidak akan diarahkan masuk ke jalan tol. Kalau di sini saya kan mengendarai kendaraan pribadi. Nah, kalau mau masuk ke jalan tol otomatis checklistnya dibuang gitu ya, teman-teman. Jadi nanti kalau kita masuk ke tol itu akan diarahkan masuk ke jalan tol. Maka itu adalah pilihan yang paling tepat gitu ya, yang paling cepat. Kalau kalian di sini pilih yang selain itu, kalau tidak di checklist maka kalian akan diarahkan ke jalan alternatif selain tol gitu ya. Kemudian untuk jalan tanah kalian jangan izinkan aja ya di sini untuk jalan tanah, karena kan jalan tanah kan susah ya kalau kita lewati jalan tanah. Kemudian hindari persimpangan rumit, kita checklist. Kemudian ini untuk jenis kendaraan. Nah, di sini saya kan menggunakan kendaraan pribadi. Kalau teman-teman atau rekan-rekan semuanya mau menggunakan kendaraan misalnya sepeda motor, bisa teman-teman pilih yang icon sepeda motor ya. Kalau yang menggunakan mobil pribadi silahkan menggunakan atau pilih mobil pribadi ya. Di sini ada lagi selain itu ya, yaitu plat nomor ya. Di sini ada yang plat nomor. Nah, ini untuk apa sih sebenarnya kegunaan plat nomor ini? Plat nomor ini sebenarnya kegunaannya yaitu untuk mengetahui sistem ganjil genap ya untuk daerah kota-kota besar. Misalnya hari ini kita berada di tanggal ganjil, sedangkan nomor plat mobil kita adalah genap. Nah, maka jika kita berjalan di tanggal yang
ganjil dan mobil kita nomor platnya genap, maka kita akan diarahkan ke jalan alternatif lain yang tidak akan melewati sistem ganjil genap tersebut ya. Jadi menurut saya ini lebih efektif ya, lebih aman. Jadi kita tidak akan terkena razia polisi dan tidak akan terkena tilang gitu ya teman-teman. Jadi kalian cukup di sini isi aja nomor angka terakhir nomor plat kalian. Misalnya saya di sini pilih 97 gitu ya. Ini adalah angka kendaraan saya, misalnya berarti saya kendaraannya adalah ganjil. Otomatis nanti kalau saya berjalan di hari yang genap, otomatis saya akan diarahkan ke jalan alternatif lain. Ya, untuk ini sama seperti tadi. Untuk BBM pilih aja oktan 90 ya, yang paling atas. Kemudian kita kembali. Kemudian untuk kartu tol dan HOV itu tidak usah kalian isi ya. Kemudian kita kembali. Untuk plat nomor sama seperti tadi ya. Nah itu ini untuk laporan ya. Untuk laporan kalian checklist semua ya. Mohon ini dicentang semua karena ini kan mengatur juga ya. Seperti di jalan raya kayak ada polisi. Nanti kalau misalnya ada polisi, kita kan dikasih tahu sama wizardnya tuh, di depan ada polisi gitu ya. Nanti untuk kamera kecepatan juga. Misalnya kita berkendara di jalan tol, kan sekarang jalan tol tuh diawasi oleh kamera CCTV ya. Nanti akan memberikan peringatan kepada kita bahwa kendaraan kita sedang dipantau oleh CCTV gitu ya. Ini untuk polisi kita checklist dan tabrakan checklist. Pokoknya semua yang masalah pemberitahuan kita checklist semua. Jadi bisa mengetahui bahwa perjalanan kita terpantau dan akan diberitahu oleh wizard ya. Nah ini untuk speedometer boleh ditampilkan, boleh tidak. Kalau ditampilkan nanti di tampilan wizardnya akan tampil speed kecepatan kendaraan kita. Jadi di sini saya tampilkan saja. Nah ini untuk tampilkan batas kecepatan ya. Saya sarankan ini tampilkan ketika melewati batas kecepatan. Kenapa? Karena di saat kita berkendara, apalagi di jalan tol itu kita kadang lengang ya. Karena enak perjalanan panjang gitu. Jadi kecepatan kita ini tidak terkontrol ya. Nanti akan ada peringatan bahwa kita melebihi batas kecepatan ya. Ini pada batas kecepatan kita harus ditampilkan gitu ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya ini untuk sama tipe BBM dan yang lainnya hampir sama seperti yang lain. Mungkin itu saja sih pengaturan yang paling utamanya gitu ya. Pengaturan paling utama di Waze. Dan untuk yang sudah menggunakan, dan silahkan dicoba ya cara setting atau menyetel Waze di HP Android. Saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan semuanya yang udah menonton dan menyaksikan. Jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.